GCers, meskipun Israel memiliki makna bangsa atau umat pilihan Tuhan, tetapi sejarah perjalanan bangsa ini tak selalu sejalan dengan kehendak Tuhan. Perintah Tuhan kepada Israel untuk menyembah satu-satunya Tuhan atau Yahweh tak selalu mereka patuhi. Bangsa Israel terlalu mudah tergoda oleh kehidupan bangsa-bangsa kafir di sekelilingnya. Dalam hal kepercayaan, bangsa-bangsa itu masih menjadi pengabdi setan. Godaan manusia untuk tidak setia menyembah Tuhan sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Adam dan Hawa. Tuhan mempersilahkan Adam dan Hawa memakan semua buah dari berbagai pohon yang tumbuh di Taman Eden, kecuali buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi bujukan ular tua atau setan membuat Adam dan Hawa melanggar peraturan Tuhan. Padahal, salah satu hal penting dalam penyembahan kepada Tuhan adalah ketaatan. Selanjutnya, GCers pasti banyak mengetahui kisah Menara Babel. Beberapa ahli Alkitab menafsirkan bahwa dalam pendirian Menara Babel ada indikasi bahwa manusia ingin mengalihkan fokus penyembahan mereka kepada Tuhan, digantikan dengan penyembahan kepada ilah lain. Babel adalah kota yang didirikan oleh Nimrod. Dia memiliki julukan sebagai seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Kejadian 10 ayat 9. Nimrod memiliki garis keturunan dari Yafet, salah satu dari ketiga anak Nuh. Gagasannya mendirikan menara yang menjulang tinggi hingga menyentuh langit, digagalkan oleh Tuhan. Abraham, bapak orang beriman, ternyata juga memiliki keluarga dengan latar belakang penyembah berhala. Ahli arkeologi menemukan bukti-bukti bahwa dewa pelindung masyarakat kuno di kota Ur adalah dewa Sin, atau dewa bulan. Kota Ur adalah tempat di mana Terah, ayah Abraham, tinggal. Sehingga karena tinggal di lingkungan penyembahan berhala, maka keluarga Abraham juga turut mengabdi kepada kuasa gelap. Temuan para arkeolog itu memperkuat firman Tuhan melalui Yosua pada bangsa Israel. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala, di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Yosua 24 ayat 2. Tetapi sejarah membuktikan bahwa Abraham memperlihatkan iman yang benar kepada Allah. Ia menjadi pengabdi Tuhan sejati. GCers, begitu bangsa Israel berhasil mencapai tanah perjanjian, maka Yosua memberikan pidato yang menekankan bahwa bangsa Israel hanya beribadah kepada Tuhan saja. Yosua 24 ayat 14. Tapi begitu Yosua dan sebagian besar generasi pertama meninggal dunia, maka bangsa Israel mulai mengubah kesetiaannya. Mereka meninggalkan Tuhan dan menjadi pengabdi setan seperti bangsa-bangsa tetangganya. Oleh karena itu, Tuhan memanggil hakim-hakim untuk menyelamatkan Israel. Gideon, salah satu hakim yang ditugaskan oleh Tuhan, menghadapi kenyataan bahwa ayahnya sendiri juga melakukan praktek penyembahan berhala. Hakim-hakim 6 ayat 25. Lain lagi dengan Simson. Hakim satu ini malah nyaris gagal dalam tugasnya karena terpikat kecantikan Delila, gadis Filistin. Simson tetap menjadi hakim Tuhan tapi terlalu fokus pada wanita. Hal ini dimanfaatkan orang Filistin untuk mengetahui rahasia kekuatan Simson melalui bujuk rayu Delila. Puji Tuhan, sebagaimana Gideon, Simson juga berhasil menyelesaikan tugas menghancurkan bangsa-bangsa pengabdi setan pada akhirnya. Hakim-hakim 16 ayat 30. GCers, raja-raja Israel juga tak luput dari kesalahan dalam hal fokus penyembahan. Raja Ahab, pemimpin wilayah utara Israel, mengambil Izebel sebagai permasyuri. Putri Raja Sidon ini masih memegang kepercayaan dan tradisinya ketika pindah ke Israel. Dalam soal ibadah, ia membuat mezbah untuk Baal dan kuil Baal di Samaria, sehingga Raja Ahab pun turut menjadi pengabdi Baal. Sementara di wilayah selatan atau Yehuda, Raja Salomo juga terlibat dalam penyembahan Asitoret, dewi orang Sidon, dan Milkom, dewa kenajisan orang Amon. Dewa-dewi itu adalah ilah-ilah sesembahan sebagian dari istri-istri Salomo. Dalam hal kesetiaan pada Tuhan, Salomo tidak seperti Daud ayahnya. 1 Raja-Raja 11 ayat 5. GCers, dalam perjanjian baru, Rasul Paulus cukup sering menyampaikan pengajaran soal penyembahan berhala. Hal ini berarti pada zaman itu, praktek-praktek pengabdian terhadap setan masih terjadi.
Dalam hal ini, Rasul Paulus menekankan bahwa Tuhan tidak bisa disamakan dengan wujud-wujud buatan tangan manusia apapun. Kisah Para Rasul 17 ayat 29-31. Di Athena, Rasul Paulus sangat bersedih melihat bahwa kota itu penuh dengan berhala, dan di Areopagus, tempat menyampaikan dengar pendapat atau pengadilan, ia menyampaikan bahwa Allah Israel adalah pencipta segala sesuatu, unik dan tidak diwakili oleh berhala apapun. Di Efesus, Rasul Paulus menjadi korban amukan para pengrajin perak yang biasa membuat patung-patung berhala, karena khotbah Paulus mendapat tanggapan positif dari warga Efesus yang mayoritas adalah penyembah berhala. Jadi, sejak zaman Perjanjian Lama, Tuhan menghendaki dirinya adalah prioritas. Firman Tuhan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Keluaran 20 ayat 3, berada pada urutan pertama dari 10 hukum Taurat. Oleh karena itu, menduakan atau berpaling dari Tuhan bukanlah pilihan. GCers, mungkin ada di antara Anda yang masih bergumul dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyembahan berhala. Segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, juga bisa disebut dengan penyembahan berhala. Tuhan menghendaki untuk Anda melepaskannya. Oleh karena itu, jika Anda butuh berbicara dan didoakan, maka silakan hubungi Sahabat 24. Anda pasti menemukan jawaban untuk setiap jalan keluar yang Anda butuhkan. Anda diberkati dengan fakta Alkitab kali ini? Tuliskan di kolom komentar pendapat Anda ya. Kami juga mengajak Anda untuk menjadi berkat bagi Indonesia dengan memuridkan generasi bersama CBN Indonesia. Caranya dengan donasi melalui scan QR Code yang tertera di layar dan berikan kode 010 di akhir nominal donasi. Atau melalui link yang ada di deskripsi. God bless you!